Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kali ini kita bisa kembali berjumpa dan bersua dalam acara Pojok Moderasi Podcast, Pusat Kajian Moderasi Beragama UIN Raden Lampung, yang alhamdulillah untuk kali ini merupakan sesi yang keempat dan cukup menarik. Untuk sesi keempat ini bertepatan dengan Hari Raya Saudara kita, yaitu umat Kristiani dalam melaksanakan Natal. Dan oleh karena itu di sesi keempat ini kami mengundang salah satu tokoh yang sangat luar biasa di Bandar Lampung, salah satu tokoh ormas keagamaan terbesar, yakni Nahdlatul Ulama, di mana tema kita pada siang hari ini cukup menarik, yaitu peran Nahdlatul Ulama dalam merawat kebinekaan di Bandar Lampung. Nah, kebetulan di sini sudah hadir Ketua PCNU Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum Ustadz Ikhwan Haji Wibowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan warna untuk Universitas Islam Negeri, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa terkait dengan bagaimana cara kita merawat dan melestarikan sebuah kebinekaan itu. Baik, Ustadz, di sini sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara yang multikultur, negara yang terdapat dan berbagai macam ragam budaya, agama, etnik, dan bahasa. Terutama Lampung sendiri, di Bandar Lampung kita tahu itu banyak orang mengatakan Lampung ini adalah Indonesia ini. Nah, di sini kami mau tahu bagaimana peran Nahdlatul Ulama yang kebetulan Ustadz sebagai ketuanya untuk merawat kebinekaan yang ada di Bandar Lampung itu, sehingga tidak terjadi konflik horizontal antar umat beragama di Bandar Lampung. Monggo silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Pertama, saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi merasa diberikan kesempatan yang sangat berharga untuk hadir di acara podcast Pojok Moderasi UIN Raden Lampung ini. Saya kira ini merupakan kehormatan yang luar biasa, bukan saja bagi saya, tapi juga untuk Nahdlatul Ulama, khususnya di Kota Bandar Lampung. Jadi terkait dengan tema kita hari ini soal peran Nahdlatul Ulama terhadap kebinekaan di Kota Bandar Lampung, saya kira ingin saya sampaikan bahwa soal kebinekaan, soal pluralitas, soal keberagaman dan seterusnya, itu sesungguhnya tidak hanya sekedar konteks keindonesiaan, bukan sekedar konteks kenusantaraan, tapi memang Allah sendirilah yang menciptakan bahwa dunia ini memang plural, bahwa kehidupan ini memang beragam, tidak seragam, memang beraneka ragam, beraneka rupa, dan ini menjadi keniscayaan yang Tuhan hadirkan untuk kita. Jadi maka menjadi penting bagi kita bagaimana mengelola perbedaan ini, bagaimana menerima serba ketidakseragaman ini yang memang Tuhan hadirkan, yang memang Tuhan ciptakan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, maka itu yang penting perlu diingat oleh kita semua, karena Tuhan sendiri berpesan bahwa aku ciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Betul. Untuk kemudian saling mengenal, saling bersuku-suku, saling berbangsa-bangsa, untuk dalam kerangka untuk saling mengenal. Nah, seperti dalam surat ya, yang Tuhan pesankan kepada kita semua. Ini menjadi sinyalemen bahwa memang ini memang sengaja Allah hadirkan, memang by design dari Sang Pencipta, bahwa kita hidup di tengah pluralitas seperti itu. Itu konteks keniscayaan yang kita ambil dari pesan Tuhan. Kemudian dari konteks keindonesiaan, kita juga alhamdulillah bersyukur dihadirkan oleh Tuhan di bumi Nusantara ini yang luar biasa keanekaragamannya, luar biasa pluralitasnya. Tidak saja dari sisi suku, bangsa, dan agama, semuanya memang sangat beragam di bumi Nusantara ini. Nah, maka Islam hadir di Indonesia itu juga kemudian menjadi Islam yang bisa merepresentasikan wajah Islam rahmatan lil alamin, yang punya kesanggupan dan kemampuan melakukan penerimaan terhadap konteks
ruang dan waktu. Ya kan, ruangnya adalah ya Nusantara ini, kita berislam itu sesungguhnya juga butuh ruang dan waktu. Ruangnya adalah Indonesia, waktunya adalah era, zaman, periode setiap kita akan selalu berubah. Maka Islam wasatiyah itu, Islam moderat itu adalah Islam yang punya kesanggupan hidup di segala ruang dan waktu. Saya kira itulah yang bisa dimaknai dari kebinekaan dari konteks Nahdlatul Ulama, pandangan NU terhadap kebinekaan. Saya kira itu bisa saya sampaikan di awal. Saya pikir luar biasa sekali prinsip yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pada dasarnya menghargai sebuah perbedaan dasarnya. Nah, sekarang ketika kita lihat berbagai macam konflik dan polemik itu kerap kali muncul karena pemahaman keagamaan yang keliru dari sahabat-sahabat atau dari beberapa kelompok tertentu, bahkan cenderung membawa sebuah politik identitas di mana ketika tidak seideologi, tidak sepemahaman, itu nggak layak untuk diikuti ataupun dijadikan sebuah rujukan. Nah, dalam menyikapi itu, sebagaimana kita ketahui juga bahwa Bandar Lampung sendiri itu adalah sebuah kota besar yang sangat-sangat kompleks, multikultur dari suku bangsa. Nah, di sini Ustadz sebagai ketua PCNU Kota menyikapi perbedaan itu, kemudian menghadapi konflik-konflik yang kerap ada riak-riak sedikit akan muncul. Bagaimana menginstruksikan para pengurus, dan terutama peran NU itu sendiri untuk menghalau, mengkantar konflik supaya tidak menjadi begitu besar dan meluas. Silakan Ustaz. Terima kasih. Jadi begini, bahwa soal keberagamaan itu tidak saja dalam konteks yang saya sampaikan di awal tadi, soal suku, kemudian bahasa, ras, dan seterusnya, bahwa dalam konteks internal keagamaan kita, cara-cara kita beragama kita, khususnya dalam Islam sendiri, itu juga dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, memang selalu diwarnai dengan proses dialektika yang luar biasa. Ada perbedaan di sana sini. Nah, ini yang sesungguhnya harus kita cermati, bukan soal konteks perbedaannya, tapi bagaimana menghadirkan wajah Islam yang ramah terhadap banyak perbedaan. Nah, untuk era sekarang kita memang patut prihatin, ada banyak kelompok-kelompok yang baru tumbuh di tengah bangsa ini, di tengah perkembangan dinamika kehidupan berbangsa sekarang ini, cara-cara beragama yang kesadarannya memang seakan-akan seolah-olah memang mereka mendadak ya, kemudian mereka semangat keberagamannya baru tumbuh mendadak, baru sehingga mereka cara beragamanya memang tidak ada dasar-dasarnya dengan pendalaman ilmu yang secara berjenjang, bertahap, dan mengikuti kaidah keagamaan yang memang sudah disiapkan oleh para muassis kita. Nah, mereka kemudian tumbuh semangat keberagaman, dan ini banyak terlebih di kota Bandar Lampung. Nah, kami dari NU memandang ini bukan gejala baru, ini bukan hal baru. Saya kira setiap era memang kita selalu dihadapkan pada dualitas perbedaan di mana-mana, saling berebut kebenaran, ya kan? Bahkan dalam bersumber dari teks agama yang sama gitu kan. Memang kita keniscayaan ini, perbedaan ini bukan hadir hari ini saja. Nah, maka bagi NU sendiri ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang kemudian merasa kita harus keras menghadapinya, tapi bagi NU ini memang bagian dari konteks rahmatan lil alamin. Tapi sepanjang itu mampu masing-masing pihak menghargai, saling menghargai. Untuk problem hari ini, di mana kita banyak temukan kelompok-kelompok baru yang kemudian seakan-akan merasa diri paling benar, merasa diri kemudian mewakili Tuhan barangkali kan. Nah, ini bagi NU tidak ada cara lain. Yang paling penting adalah bagaimana NU justru semakin menghadirkan wajah Islam wasatiyah. Bagaimana NU mampu merepresentasikan Islam rahmatan lil alamin, dikontekstualisasikan dalam segala wujud kehidupan. Nah, saya kira itu. Nah, kami di NU misalnya ingin memastikan bahwa kader-kader kami di semua level, baik pengurusan cabang, majelis wakil cabang atau tingkat kecamatan maupun
ranting-ranting di kelurahan, bahkan basis-basis masjid. Kami ingin kader-kader kami itu tampil menjadi kader Islam rahmatan lil alamin, kader Islam wasatiyah yang sanggup merepresentasikan cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak yang moderat, yang tawassut, tasamuh, dan tawazun, dan i'tidal, yang ini menjadi prinsip kemasyarakatan kita. Luar biasa itu. Saya kira itu strateginya seperti apa? Paling tidak kami dalam 1 tahun ini misalnya kami melakukan proses skema pengkaderan, baik pengkaderan yang formal diatur dalam kaidah keorganisasian kita, ada KPNU, ada MKNU, dan proses pengkaderan non resmi, ya non formal maksud saya, yang tidak diatur dalam keorganisasian, dan itu dimaksudkan supaya mereka mampu menjadi kader yang berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Hanadiyah. Ya, ini yang pertama-tama kami lakukan. Kemudian, nah, untuk konteks bagaimana memastikan agar Islam didakwahkan, digaungkan, disiarkan dengan cara-cara tawassut tadi, kami juga melakukan pengkaderan untuk para dai kita. Kita juga sudah pernah melakukan pendidikan kader dakwah wasatiyah atau tawassut. Bagaimana mereka-mereka yang tampil di depan untuk mengembangkan syiar keagamaan kita itu adalah orang-orang yang sanggup merepresentasikan Islam rahmatan lil alamin itu. Saya kira ini peran-peran yang strategis yang kami lakukan di luar proses keorganisasian lain yang memastikan agar kita menjadi Islam yang teduh, Islam yang sejuk di Bandar Lampung ini. Ini yang kita lakukan terus-menerus. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, di sini mungkin yang agak sedikit menarik yang ingin saya sampaikan, karena sama-sama kita ketahui bersama, NU ini dari tingkatan level sangat sekali mengundang daya tarik tersendiri. Nah, sejauh ini peran pemerintah, apakah itu pemerintah kota, kemudian pihak penegak hukum, kepolisian, kemudian Danrem dan segala macam, apakah pernah mengajak NU, terutama NU kota sendiri, untuk melakukan sebuah kolaborasi dalam rangka menanamkan nilai-nilai wasatiyah yang Ustaz sampaikan tadi, Islam rahmatan lil alamin, untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang rukun, damai, saling guyup di lingkungan masyarakat Bandar Lampung yang begitu plural. Bagaimana selama ini? Ya, terima kasih. Saya kira pemerintah kota maupun aparat penegak hukum, baik jajaran kepolisian dan seterusnya, saya kira sangat mensupport, ya, kita saling mensupport, saling membagi peran dan saling bersinergi. Bahkan proses-proses upaya melakukan kolaborasi itu memang sering mereka lakukan, ya. Jadi mereka sangat berharap juga bagaimana NU menjadi sangat berwarna di Kota Bandar Lampung dalam rangka memastikan agar wajah Islam itu yang hadir di Bandar Lampung menjadi representatif Islam tawassut, Islam wasatiyah itu, Islam moderat, Islam yang ramah, Islam yang merangkul dan seterusnya. Nah, saya kira proses itu sudah sering mereka lakukan, baik dalam bentuk program-program kegiatan dan seterusnya, baik di tingkat jajaran kepolisian maupun bahkan dari intelijen sendiri secara personal maupun secara keorganisasian sering melakukan komunikasi dengan kita untuk menjajaki kekuatan-kekuatan Islam garis keras yang secara kasat mata maupun tidak kasat mata hadir di Bandar Lampung. Mereka sering diskusi dengan kita bagaimana menangkal proses radikalisme itu. Saya kira kegiatan-kegiatan itu sudah sering dilakukan. Pemerintah kota dengan melalui Kesbangpolnya juga belakangan juga sering komunikasi, membaca peta bagaimana radikalisme di Kota Bandar Lampung, dan NU menjadi mitra utama bagi mereka. Saya kira itu yang sangat luar biasa. Mungkin pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ini kan Pojok Moderasi Podcast ini kan dikelola oleh Pusat Kajian Moderasi Beragama, yang tujuannya kita ingin menanamkan nilai-nilai wasatiyah di kalangan sivitas akademik, terutama di kalangan mahasiswa. Mumpung Ustaz ada di sini, kami ingin Pusat memberikan sebuah masukan, saran kepada para mahasiswa, dan kebetulan kita di sini ada duta moderasi, Ustaz, perwakilan dari berbagai macam fakultas.
mungkin ada pesan-pesan khusus untuk kalangan mahasiswa Uinar Bintan terkait pemahaman nilai wasatiyah atau moderasi beragama itu, sehingga mampu menjadi lulusan-lulusan yang membawa rahmatan lil alamin sesuai dengan konsep Islam itu sendiri. Silakan. Terima kasih sahabat Rudi, bahwa pertama saya sangat mengapresiasi hadirnya Pojok Moderasi Podcast ini. Saya kira ini menjadi sumber inspirasi juga buat kita semua, dan barangkali untuk anak-anak muda hari ini, untuk para mahasiswa kita, saya paham betul bahwa mereka hidup di tengah era yang tantangannya luar biasa, yang saya kira tidak bisa diperbandingkan dengan ketika saya masih mahasiswa misalnya. Tapi betapapun saya kira mereka harus membangun kesadaran bahwa cara beragama yang kemudian melahirkan pola atau cara-cara yang destruktif, merasa diri paling benar, bukannya membawa kedamaian malah merusak. Saya kira itu kontraproduktif dari apa yang menjadi tujuan dari beragama itu sendiri. Jadi agama Islam terutama, mula-mula orang merasa butuh dan merasa sangat ingin beragama itu kan karena pesona keakhlakan, pesona keadaban, pesona keindahan akhlak di dalam kita orang beragama gitu. Jadi jangan sampai ketika kita memasuki aktivitas dalam kehidupan keberagaman kita memperturut ajakan para pihak yang kemudian di dalamnya tidak mencerminkan sikap beragama yang rahmatan lil alamin. Nah, ini yang harus dibangun kesadaran untuk anak-anak sekarang. Mereka harus begitu menangkap ada gejala yang kontraproduktif dengan tujuan agama, mereka harus lekas-lekas sadar bahwa ini menjadi jalan yang salah buat mereka. Ketika kemudian kita beragama, kemudian merasa diri paling benar, kemudian menganggap yang lain sesat, yang lain musyrik, yang lain salah, ini saya kira kontraproduktif dengan tujuan beragama. Jadi ini yang harus mereka sadar. Lalu mereka harus mencari sumber-sumber bimbingan dalam kehidupan keberagaman ini yang lurus, yang membangun watak, pesona, keindahan, keadaban. Nah, saya kira inilah yang bisa menghadirkan tantangan masa depan peradaban kita. Hanya dengan pesona, keindahan, akhlak inilah agama dan peradaban akan bisa terus berlanjut. Tapi dengan destruktif, dengan kekerasan, tidak akan bisa menjamin masa depan ini terus berlangsung. Saya kira ini yang harus dibangun kesadarannya. Nah, maka cara Islam tawassut inilah, Islam moderat inilah yang saya kira menjadi harapan buat anak-anak sekarang untuk memperdalam cara-cara mereka beragama atau keberagaman mereka. Saya kira ini yang bisa saya pesankan kepada adik-adik sekarang, kepada anak-anak muda sekarang, terutama mahasiswa, lebih-lebih di UIN menjadi mercusuarnya kehidupan keberagaman kita di masa-masa yang akan datang. Di UIN lah akan digodok kader-kader, para dai, para ulama kita yang hari ke depan menjadi bagian penting buat mereka semua. Saya kira itu. Luar biasa Ustadz ya. Jadi dari pemirsa sekalian, dari pemaparan dan pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Ustadz Iwan Aji Wibowo yang kita ajukan tadi, mungkin bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Berbicara tentang kebinekaan bukan berarti sesuatu yang harus kita hindari, Ustadz ya. Betul. Kemudian justru dengan adanya kebinekaan itu akan membawa sebuah rahmat ya. Bahkan akan membawa sebuah keindahan. Sebagaimana kita lihat indahnya pelangi yang muncul di atas langit pasca hujan turun, itu karena berbagai macam warna yang menghiasinya. Betul. Kemudian yang kedua yang bisa saya tangkap bahwa wasatiyah, moderat itu bukan berarti membawa sebuah agama ke dalam bentuk yang sekuler yang mungkin selama ini banyak yang kurang memahami arti wasatiyah itu sendiri. Kemudian dalam arti toleransi, tasamuh yang istilah NU yang Ustaz sebutkan tadi, bukan berarti kita harus ikut-ikutan agama mereka. Artinya tasamuh atau toleransi yang dibangun oleh warga Nahdien itu adalah menghargai perbedaan keyakinan saudara-saudara kita, tetap dengan cara menjunjung tinggi nilai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Luar biasa, saya pikir kita masih kepingin sebetulnya Ustaz bincang berlama-lama karena kita dibatasi durasi. Dan mungkin sebelum kita akhiri obrolan-obrolan santai kita pada siang menjelang sore hari ini, kami minta closing statement dari Ustadz Iwan Aji Wibowo, mumpung ada kesempatan, karena kita sama-sama tahu bahwa Ketua PCNU ini banyak sekali agenda dan rutinitasnya, karena beliau selain Ketua PC juga salah satu pejabat di pemerintahan, dan kita doakan sama-sama
dalam kesehatan dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Monggo silakan Ustaz closing statement. Terima kasih sahabat Rudi. Jadi saya ingin sampaikan pertama bahwa Nahdlatul Ulama itu prinsipnya punya tugas 3 hal. Pertama, mas'uliyah diniyah, mas'uliyah umatiyah, dan mas'uliyah watoniyah. Jadi tugas bagaimana memastikan peningkatan kehidupan keagamaan kita, kemudian peningkatan kehidupan keumatan kita, dan terakhir peningkatan kehidupan keberbangsaan kita. Jadi NU alhamdulillah sanggup menyandingkan antara kehidupan keagamaan dengan kebangsaan. Jadi menjadi satu tarikan nafas, menjadi semacam mata uang logam yang sisi kanan dan kirinya saling bergantung dan saling menguatkan. Nah, inilah antara Islam dan kebangsaan disatu padukan. Bagi NU ini menjadi sangat penting. Jadi kita sekali lagi dalam beragama itu butuh ruang dan waktu. Ruang kita adalah Indonesia, waktu kita adalah konteks kekinian. Yang saya kira saling keduanya punya kebutuhan untuk terus-menerus melakukan penerimaan terhadap perubahan. Kita berbangsa juga terus-menerus mendapatkan tantangan dari waktu ke waktu. Kita beragama juga persis sama. Dari waktu ke waktu kita menghadapi perubahan konteks dinamika yang luar biasa. Nah, keduanya saya kira kita butuh tidak saja soal konsistensi, ya keajegan, istiqomah dan seterusnya, tapi butuh juga kemampuan dan kesanggupan sikap moderat. Karena hanya dengan sikap tawassut, ya sikap wasatiyah inilah kita mampu melakukan penerimaan terhadap segala perubahan, dinamika perubahan yang terus berlangsung terus menerus, baik dari sisi kehidupan berbangsa maupun dari sisi kehidupan keberagaman kita. Nah, inilah penting bagaimana kita menghadirkan Islam, wajah Islam yang tawassut. Nah, maka bagi kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi panduan akidah kita sebagai warga Nahdliyin itu tidak ditempatkan tidak sekedar atau tidak hanya sebagai doktrin atau paham, tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi bagian paradigma, ya, menjadi minhajul fikri, jadi menjadi panduan, menjadi pedoman, menjadi prinsip bagaimana kita menghadapi tantangan perubahan yang dari waktu ke waktu selalu ada. Nah, inilah bagaimana NU menyikapi semua perubahan itu. Nah, ini yang saya kira penting buat kita semua, karena NU juga pertama mula-mula hadir adalah bagian dari upaya memastikan agar proses kebinekaan seperti konteks perbincangan kita hari ini tetap terus berlangsung. Kita ingat waktu itu. Jadi salah satu konteks kebutuhan NU hadir adalah ketika itu Khalifah Turki runtuh, kemudian diganti dengan dinasti Saud, Saud. Kemudian mereka punya agenda besar bagaimana menutup segala kemungkinan cara beribadah menggunakan pedoman 4 madhab. Jadi tidak ada lagi madhab waktu itu. Maka ulama-ulama Nusantara waktu itu sangat keras protes agar cara beragama, cara berfikih melalui 4 madhab ini terus bisa diterima. Nah, ini kan juga bagian dari kebinekaan dalam kita beragama. Nah, NU tidak pengen yang pola penerimaan yang berbeda-beda antar imam itu hilang. Nah, maka NU hadir salah satunya kebutuhan konteks itulah, bagaimana memastikan agar kebinekaan itu terus berlangsung, di antaranya kebinekaan dalam internal agama kita sendiri. Maka di NU menawarkan setidaknya ada 3 model ukhuwah atau 3 model persaudaraan. Jadi yang sudah sangat lazim, sudah sangat kita kenal luas, dan ini digaungkan oleh ulama Nahdliyin atau ulama NU, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Jadi secara bertahap kita punya persaudaraan secara agama internal, secara sesama Islam kita bersaudara, kemudian secara luas secara kita dalam kehidupan berbangsa bernegara punya persaudaraan sebagai satu bangsa, dan secara manusiawi, secara dunia, secara umat kita juga punya persaudaraan sebagai sebuah manusia. Nah, inilah bagaimana NU merumuskan sebuah proposal jalan damai, NU menghadirkan sebuah paradigma melalui pemahaman kita terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sekedar doktrin, tidak sekedar paham, tapi menjadi bagian proposal jalan damai untuk memastikan kita bisa tetap eksis, menghadirkan cara beragama ini yang sangat toleran, tasamu dengan segala perubahan. Saya kira itu
Terima kasih sahabat Rudi sudah diundang ke acara podcast Pojok Moderasi. Luar biasa, closing statement yang sangat luar biasa. Baik pemirsa sekalian, sebelum kita akhiri acara podcast kita siang hari ini, ada kata akhir yang ingin saya sampaikan untuk merawat dan menjaga kebinekaan, khususnya di Bandar Lampung itu sendiri. Ketika kita mau menjalin persaudaraan, ketika kita mau menjalin persaudaraan dengan seseorang, bukan persaudaraan karena agama, maka jadikanlah ia saudara sebangsa dan setanah air, sesama umat manusia. Mudah-mudahan dengan saling menghargai, dengan adanya perbedaan, kita bisa menjadikan Bandar Lampung sebuah kota yang indah bak pelangi, yang berwarna-warni, dan kita sama-sama bersinergi dengan aparatur pemerintahan untuk menjaga pemerintahan Kota Bandar Lampung khususnya dan umumnya Provinsi Lampung agar tetap damai, kondusif. Amin. Kita optimis. Terima kasih Ustaz Haji. Sama-sama sahabat Rudi. Lain waktu kami minta waktu yang sangat luar biasa ini untuk kembali datang ke sini. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum